Oke. Ini dia apa saja yang kita pelajari malam ini. Yang pertama, apa itu tentang pemanasan global. Yang kedua, penyebab pemanasan global. Yang ketiga, dampak dari pemanasan global. Dan yang keempat di sini adalah bagaimana menanggulangi dari adanya pemanasan global. Ya. Sekarang Ibu masuk dulu yang pertama. Di sini adalah pemanasan global. Ya. Global warming. Jadi ini adalah IPA kalian. Bahasa Inggrisnya apa? Jadi nggak bisa bahasa Inggris. nggak bisa bahasa Inggris. Aku mau habis weh. Kasihan Arta weh. Weh, atekku habis weh. Apa paket habis itu? Gading nggak ada di sini ya? Habis ya. Ada pesan cu. Oke. Kan pause masuk. Siapa masuk di sini? Oh, Harta. Oke. Ada ikan Ya, paus di sama sini pengertian dari pemanasan global adalah ya. Jadi biasanya ini pemanasan global istilahnya digunakan untuk menggambarkan ya peningkatan suhu. Jadi peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen. Ya. Jadi pemanasan global ini bisa menyebabkan mengubah iklim yang di bumi. Jadi nama lain dari pemanasan global di sini adalah peningkatan temperatur. Nah, ini dia ya. Jadi lebih dari 100 tahun temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Ini dia pengertian dari pemanasan global ya. Nah, sekarang Ibu masuk di sini atau kalau bahasa lainnya dari pemanasan global itu adalah global warming ya. Jadi banyak sekali aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya pemanasan global di sini ya. Jadi faktor-faktor penyebab pemanasan global. Yang pertama, emisi CO2. CO2 di sini adalah karbon dioksida yang berasal dari pembakaran fosil. Terus yang kedua, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gasolin. Yang ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, ya. Sedangkan yang keempat bisa juga disebabkan karena penebangan liar yang disertai di sini dengan pembakaran lahan hutan. Jadi tidak hanya ditebang, langsung juga lahannya dibakar. Terus yang kelima, penggunaan CFC. CFC ini di sini adalah klorofluorkarbon. Di sini biasanya CFC dipakai dalam kulkas atau pendingin, atau juga yang kebiasaan buruk yang biasa kita tanpa sadari, yaitu penggunaan parfum semprot. Ya, itu bisa juga menyebabkan pemanasan global. Yang keenam, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Ini dia faktor-faktor dari penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, selain itu di sini juga mengenal adanya efek rumah kaca. Ya. Efek rumah kaca adalah ya proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Itu efek rumah kaca.
Jadi saat ini semakin tingginya polusi udara sehingga menyebabkan efek rumah kaca itu berubah. Ini dia ya. Jadi prosesnya itu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi sehingga permukaan bumi menyebabkan menjadi panas. Nah, radiasi panas bumi ini akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Jadi tidak sampai dia terperangkap kembali lagi ke bumi. Nah, proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap sehingga mengakibatkan ya bumi tetap menjadi hangat dan suhunya menjadi meningkat. Itu proses dari efek rumah kaca ya. Jadi gas rumah kaca itu akan membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Kalau Ibu sekarang nanya, apakah kalian tahu apa payungnya dari bumi? Nah, nama lain dari payung dari bumi disebut apa? Silakan tulis jawabannya di kolom chat sekarang. Ya, yang menjadi payungnya bumi adalah apa? Ayo. Oke, terima kasih Bagus Krisna. Ya, ada DS. Baru 2 ya, yang lain mana dong? Nggak apa-apa, salah di sini. Lupa nggak? Ya, ada salah di sini ya. Oke, ya. Jadi yang disebut payungnya bumi di sini adalah atmosfer. Bayangin kalian jika nggak ada atmosfer, bagaimana sinar panas matahari langsung masuk ke bumi, ya. Panas. Jadi begitu panas sekali. Maka dari itu kita harus menjaga biar lapisan ozon itu tidak berkurang. Nah, dari efek rumah kaca ya, ini dia dari efek rumah kaca. Itu adalah penyebab terjadinya pemanasan global seperti yang tadi Ibu jelaskan ya. Ada penggundulan hutan, kemudian disertai dengan pembakaran, ada CFC. Maka kalian hindari memakai parfum terlalu berlebihan. Selain yang di samping kalian pingsan gara-gara parfum berlebihan, nah itu juga bisa menyebabkan pemanasan global. Ya. Panas orang. Bukan karena panas, pingsan nanti kebanyakan kalian parfum 1 botol dipakai 2 kali misalkan. Ya. Nah, dari penyebab terjadinya pemanasan global, Ibu masuk ke dampak pemanasan global. Jadi dampak apa saja yang kita ini dari pemanasan global atau ya, yang pertama temperatur bumi menjadi semakin tinggi ya. Jadi di beberapa wilayah mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi dan di wilayah lainnya mungkin tidak. Terus yang kedua, dengan tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan ya di sini mencairnya gletser yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Dan begitu pula dengan daratan pantai yang landai, sehingga lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat pengenangan air. Itu dampak yang kedua. Dampak yang ketiga, hilangnya terumbu karang.
Mungkin ada yang tahu di sini apa fungsi dari terumbu karang? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Oke, kita Tanya tahu. Nemo. Hashtag tanya Nemo. Yuk, apa itu tuh fungsinya dari terumbu karang? Apa? Ayo. Kok nggak tahu fungsinya terumbu karang? Lihat dari Hashtag pelajaran tanya SD. Nemo. Oke, bagus, Krisna jawab. Hashtag tanya Nemo. Ya, terima kasih Angel. Tahu nggak terumbu karang? Kalau nggak tahu besok tajak menyelam sama ibu. Ya, Diving. tak bawa, tak pakai menyelam di mana? Di perancak. Banyak pempes, Bu. Hah? Dapatnya ikan kucing nanti. Menyelam. Bagus. Ya. Pempes Oke, ngambang. Gus Lepi. Ya, di sini terumbu karang itu adalah tempat berlindungnya atau tempat tinggalnya itu adalah ikan ya. Jadi tidak boleh kita rusak dia. Nah, jadi terumbu karang ini jadi banyak spesies lain yang hidupnya tergantung pada terumbu karang. Yang keempat di sini adalah kepunahan spesies yang semakin meluas. Makan apa gitu? Jadi sampai saat ini hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies banyak yang terancam punah. Yang kelima di sini adalah kegagalan panen besar-besaran. Yang keenam di sini adalah menyebabkan pemanasan global ini penipisan lapisan ozon. Nah, lapisan ini yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Ya, ini dia dampak dari pemanasan global ya. Jadi ada 6. Jadi kalian harus tahu kalau ditanya apa itu pemanasan global harus tahu. Nah, dari dampak pemanasan global ya. Di sini penyebab terbesar pemanasan global itu adalah, sampai kalian tahu itu adalah CO2 atau karbon dioksida. Jadi ulangi, dampak penyebab terbesar. Jadi penyebab terbesar dari pemanasan global itu adalah karbon dioksida. Jadi karbon dioksida di sini berasal dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu seperti apa? Yaitu berasal dari minyak dan batu bara yang digunakan untuk menghasilkan energi. Jadi kerusakan lapisan ozon itu merupakan salah satu dampak dari aktivitas manusia. Nah, ini tidak bisa kita biarkan, harus perlu kita tanggulangi. Bagaimana cara menanggulangi? Yang pertama, kita menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Jadi kita kurangi. Tanya karena kita jarak dekat, ya cukuplah jalan kaki. Jadi kayak Jessie dari mau les cukup jalan kaki, boleh Jess. Kan ini. Jalan kaki sehat loh, Jess. Dia tuh Oh orang betul Jepang. itu, ya. Sehat. Lihat. Yang kedua, meningkatkan Patah kaki efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, mengurangi deforestation. Ya. Terus yang keempat,
mengurangi produk yang mengandung CFC. Jadi kalian harus tahu. Jadi dari sekarang kalau bisa parfum jangan pakai parfum yang semprot. Parfum Ya, oles. ini. Ya. Colek-colek. Colek-colek katanya. Oh ya, Pakai fresker. deforestation itu Wangi. adalah penebangan liar ya. Jadi penebangan liar. Jadi terus yang keempat tadi kita mengurangi produk yang mengandung CFC. Jadi kurangi parfum yang menggunakan